Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zahri. NIM saya 8568554118. Saya mahasiswa UT semester 6 jurusan PGSD. Saya akan membuat video tentang hakikat Automate Online Proctoring. Automate Online Proctoring merupakan sistem pengawasan ujian berbasis teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk memantau aktivitas peserta ujian dalam lingkungan daring secara real-time. Pada konteks universitas terbuka, AUP diimplementasikan sebagai instrumen penjamin mutu pada pelaksanaan ujian akhir semester, daring dan take-home exam. Sistem ini bekerja dengan mengintegrasikan perangkat keras seperti kamera web, mikrofon, serta perekam aktivitas layar untuk menganalisis perilaku ujian peserta. Perlu ditegaskan bahwa AUP berfungsi sebagai sistem deteksi dan dokumentasi, bukan sebagai penentu akhir kelulusan. Keputusan terkait pelanggaran akademik tetap berada pada otoritas pengawas manusia. Selanjutnya, mekanisme kerja sistem AUP. Sistem AUP beroperasi melalui 4 tahapan prosedural yang sistematis. Yang pertama, tahap pra-ujian. Peserta melakukan verifikasi identitas melalui pencocokan wajah dengan data kartu tanda mahasiswa, serta pemindaian lingkungan ujian. Tahap ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan kesesuaian kondisi ruang ujian standar yang ditetapkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Selama ujian berlangsung, algoritma AI melakukan pemantauan secara kontinu terhadap 5 indikator utama. Yang pertama, facial recognition untuk memastikan keberadaan peserta di depan kamera eksternal. Yang kedua, analisis akustik untuk mendeteksi suara eksternal. Yang ketiga, screen monitoring untuk mengidentifikasi peralihan tab atau aplikasi yang tidak diizinkan. Yang keempat, deteksi objek untuk mengenali kehadiran individu lain atau benda terlarang. Dan yang kelima, analisis gerakan kepala dan mata untuk mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan. Yang ketiga, tahap deteksi. Apabila deteksi anomali perilaku, sistem secara otomatis memberikan flag atau penanda digital pada rekaman dengan stempel waktu. Flag tersebut merupakan notifikasi potensi pelanggaran, bukan konfirmasi pelanggaran. Yang keempat, tahap pasca ujian. Seluruh insiden yang ditandai oleh sistem ditinjau dan divalidasi oleh tim pengawas akademik dari UPBJJ. Prinsip human in the loop diterapkan untuk meminimalisasi bias algoritma dan memastikan objektivitas penilaian. Selanjutnya, urgensi AUP dalam menjamin integritas akademik. Implementasi AUP memiliki signifikansi strategi dalam konteks penjaminan mutu pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Antara lain, yang pertama, mitigasi risiko kecurangan akademik. Sistem ini secara efektif menekan potensi praktik perjokian, kolusi, dan penggunaan referensi yang tidak sah, sehingga validitas hasil evaluasi belajar dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, standarisasi prosedur pengawasan. AUP memungkinkan penerapan standar pengawasan yang uniform bagi seluruh mahasiswa UT yang tersebar secara geografis, sehingga tercipta prinsip keadilan dan kesetaraan dalam evaluasi. Yang ketiga, efisiensi operasional institusional. Pada skala institusi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 500.000, AUP menjadi solusi yang cost efektif dibandingkan pengawasan manual, tanpa mengurangi rigorisitas akademik. Yang keempat, internalisasi nilai kejujuran akademik. Secara pedagogis, keberadaan sistem pengawasan yang ketat turut membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan kemandirian sebagai karakter lulusan UT.
Selanjutnya, mekanisme perlindungan privasi mahasiswa oleh universitas. Universitas terbuka mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi yang mengacu pada regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang pertama, 1. Asas legalitas dan transparansi. Pengumpulan data dilakukan atas dasar persetujuan mahasiswa yang disampaikan melalui fakta integritas sebelum ujian. Jenis data yang direkam dan tujuannya diinformasikan secara terbuka. Yang kedua, prinsip pembatasan akses dan tujuan. Akses terhadap data rekaman dibatasi secara ketat hanya untuk kepentingan verifikasi akademik oleh pihak yang berwenang. Pemanfaatan data di luar tujuan evaluasi akademik dilarang. Yang ketiga, manajemen siklus hidup data. Data hasil rekaman dienkripsi secara penyimpanan dan akan dimusnahkan secara permanen dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah pengumuman hasil ujian, kecuali terdapat sengketa akademik yang memerlukan data tersebut sebagai alat bukti. Yang keempat, jaminan hak subjek data. Mahasiswa memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan klarifikasi apabila terjadi dugaan pelanggaran prosedur. Seluruh flag yang dihasilkan AI bersifat dapat dibantah dan wajib dikonfirmasi melalui peninjauan manual. Kesimpulannya, Automate Online Proctoring pada hakikatnya merupakan instrumen penjaminan mutu yang berorientasi pada akuntabilitas. Efektivitas sistem ini bergantung pada keseimbangan antara penegakan integritas akademik dan penghormatan terhadap hak privasi peserta didik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.